biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, garang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Poros Depan, panggung orang ngomong santuy untuk Indonesia masa depan. Tidur waktu sidang soal rakyat. Yeay. Keren juga nih suara Mas Dian. Wakil Rakyat kayak Mas Dian. Mas Dian Pariska. Mudah-mudahan ya. Wakil Sekjen Pimnas PKN, PKN. Dian Pariska. Mas, Siap. keren juga suaranya Mas. Kayaknya hobi nyanyi ya. Hobi nyanyi kayaknya. Iya. Kita tadi ngebantuin aja. Ini bukan Iwan Fals, Iwan Males. Iwan Males. Karena suaranya nggak seperti Iwan Fals masalahnya. Suaranya males. Males. Saya dong males juga. Kayak gabus males dong. Mas Dian, banyak orang pengen tahu kenapa sih Mas Dian bisa nyemplung nih ya Di dunia politik ya. dunia politik, terutama masuk Partai Kebangkitan Nusantara. Nusantara. Bisa dijelaskan Mas? Jadi sebetulnya kalau hal di partai politik ini bukan barang-barang baru, tetapi barang-barang lama. Oke. Sebelumnya saya juga pernah di PDIP juga pernah. Oh gitu. Pernah. Kemudian di Partai Amanat Nasional juga pernah. Oke. Kemudian di Nasdem juga pernah. Banyak juga. ya. Banyak juga. Ya terakhir sekarang ini di Partai Kebangkitan Nusantara. Yang kelima mau pindah lagi? Belum. Kita tetap istiqomah di Partai Kebangkitan Nusantara. Istiqomah. Kita harus besarkan dulu Partai Kebangkitan Nusantara Betul, ini. Mas. Kalau kok Istiqomah. teman saya, Istiqomah. Istiqomah orang P3 tuh. Dan juga istikharah. Istiqomah. Ya. Istiqomah. Ya, terus Mas, kok bisa tertarik dengan PKN itu, sejarahnya gimana sih? Ya, jadi sebelum saya masuk di Partai Kebangkitan Nusantara, saya ada di Partai Nasdem. Oke. Jadi Partai Nasdem. Nah, memang saya rencananya mau saya kembali lagi ke PDIP. Oh gitu. Karena teman-teman di tadinya PDIP juga sebetulnya banyak juga. Karena ini PDIP juga kan partai-partai besar. Iya. Gitu. Kalaupun toh saya mau mencalonkan, jadi relasi kita ini banyak juga di PDIP. Itu dulu seperti itu. Kemudian saya ditawarkan juga ya teman-teman satu pergerakan juga lah ya, namanya nggak saya sebutkan lah ya gitu. Itu hampir setiap hari itu ditelepon sama saya. Ada salah satu pengurus sekarang ini pengurus di Pimnas ya, Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara. Berapa kali hampir setiap hari telepon ke saya terus. Saya sampaikan, saya daripada ikut partai di PKN ini partai baru. Nah, lebih baiknya kalaupun saya punya rezeki saya akan mencalonkan di PDIP aja gitu. Enggak gitu. Kita ini enak itu ketua umum, dulu ketua umumnya kan Gede Pasek ya gitu, Gede Pasek masih Suwadi, Gede Pasek gitu. Betul. Saya pengen ini aja lah gitu. Nah, ini hampir setiap hari itu. Mungkin 1 bulan 2 bulan itu hampir setiap hari telepon karena sering komunikasi sama saya. Jadi saya ini dilamar.
Ya kan ini kan teman-teman lama pada saat masih bujang. Oke. Nah, kebetulan teman ini ada di pengurus ya, pengurus inti pada saat itu, nah makanya ditariklah ke saya. Nah, kemudian selang berapa lama itu ada juga sahabat saya. Beliau itu mantan bupati di Sulawesi Tenggara. Nah, itu teman baik saya. Beliau langsung telepon ke saya, Mas Dian sekarang di partai apa? Ya saya sekarang ini di Partai Nasdem gitu. Sudah cabut aja, kita gabung di Partai Kebangkitan Nusantara. Siap gitu. Nah setelah saya dapat mandat dari beliau, dapat telepon ya, nah, kemudian saya langsung ke kantor Pimnas. Nah di kantornya kan di Mangun Sarkoro Menteng di sana. Nah kemudian saya ke sana, kemudian ketemu juga sama sama Gede Pasek Suardika, kemudian ketemu juga sama teman-teman yang lain lah gitu, ya saling komunikasi gitu. Nah itulah pertama kali masuk di Partai Kebangkitan Nusantara. Nah sebelumnya saya nggak ada harapan juga di Partai Kebangkitan Nusantara, karena sahabat saya ini mantan bupati ini yang menyampaikan ke saya, kita besarkan di Partai Kebangkitan Nusantara, ayo kita sama-sama di situ, ayo nggak apa-apa gitu. Ya makanya sampai sekarang ini hubungan sama beliau masih baik, itu nggak ada masalah gitu, karena saya sama beliau ini kan memang sudah kenal lama, kenal dekat gitu, kayak sudah keluarga. Boleh tahu nggak namanya saya? Nggak usah cerita gitu. Jadi ya, mantan bupati lah ya. Gitu, tapi beliau juga pengurus. Sekarang beliau pengurus di tingkat di tingkat provinsi. Oh gitu. Di tingkat provinsi beliau yang masuk karena pertemanan juga ya. Iya. Tapi kalau visi misinya cocok nggak dengan ininya Mas Dian? Kan Kalau biasanya visi, orang kalau mau masuk kan visinya dulu. Visi misi mungkin gara-gara dengerin lagu Wakil Rakyat tadi. Nah itu. Sering nyanyiin lagu Wakil Rakyat, ya nggak Mas? Jadi pengennya masuk parlemen gitu. Iya. Ya itu apa tadi pertama kali ya saya ketemu sama Bang Gede Pasek Suardika. Pada saat itu beliau menjabat sebagai ketua umum. Nah, kemudian Pak Sekjen ya itu kan menjabat namanya Pak Sri Mulyono. Nah, itu beliau juga sama-sama di Jawa Tengah. Itu kenalnya di Pimnas juga gitu. Jadi memang pada saat itu ya kita ini saling sama-sama gitu. Nggak ada yang mengatakan wah ini harus tingkatannya lebih tinggi, lebih rendah, nggak ada. Kasta-kastaan gitu nggak ada. Semua itu merangkul semua sama-sama. Dirangkul semua. Makanya itu pertama kali kita ini asiknya di Partai Kebangkitan Nusantara. Asik ya? Iya, karena memang waktu pertama kali kita ini belum memutuskan juga gitu. Tapi pertama kali disambut juga sama Bang Gede Pasek Suardika. Tadi disampaikan Bung Andi, apakah ada kesamaan visi dan misi antara pribadi Mas Dian dengan PKN? Kalau visi misi sama program kerja ya mungkin hampir sama lah. Partai politik itu sama. Ideologinya pun sama. Ideologi kalau nggak nasionalis, religius. Kan begitu. Tetapi ya kalau saya kan berbicara nasionalisnya, bukan religiusnya. Ya kita sama, semua partai politik nggak ada gerakan separatis itu nggak ada. Hanya cuma ideologi cuma dua aja gitu. Ya kalau nggak nasionalis, religius. Kemudian masalah visi misi program kerja itu mungkin hampir sama antara partai satu dengan partai yang lain. Itu hampir sama. Beda ya? Rata-rata nggak ada jauh beda gitu. Oke, iya. Jadi gini, mungkin kita pengen tahu juga nih, mungkin dulu ada kisahnya, kenapa kok tiba-tiba yang sekarang Mas Dian sebagai pengacara, tiba-tiba mau terjun ke dunia politik. Mungkin ada kisahnya nggak Mas? Dulu sempat susah apa gitu, atau bagaimana? Ya memang dulu kan memang teman ini, waktu masih bujang itu kan memang menyampaikan, ini ya jadi partai ini dibentuk dari Anas Urbaningrum, gitu. Figur Anasnya ya? Itu figurnya Mas Anas. Ya kadangkala ya mungkin ini pertanyaan hampir sama seperti masyarakat lainnya. Wah ini partai korupsi, ya kan? Kemudian ini Anas ini korupsi, kan begitu. Ya itu pertama kali seperti itu. Tetapi saya pelajari, saya kaji, saya analisa. Ternyata Anas Urbaningrum ini tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti tuduhan. Ya. Seperti dakwaan. Kenapa? Bukan tindak pidana, masalah hambalang. Hambalang, kemudian mobil Harrier, kemudian masalah IUP itu tidak terbukti. Itu putusan Mahkamah Agung. Nah, memang itu saya pelajari. Ternyata ini memang dikriminalisasi. Itu pure kriminalisasi ya? Iya, ini makanya saya terpanggil. Saya terpanggil, ya sudah, saya bergabung sama partai PKN ini, Partai Kebangkitan Nusantara. Karena ada juga kan
sahabat saya itu yang mantan bupati itu. Jadi Masuk gabung juga di PKN ya. ingin menegakkan keadilan. Ya, dia terpanggil aja, terpanggil. Terpanggil ya? Nah, ternyata Mas Anas ini tidak terbukti, hanya cuma itu aja gitu. Saya pelajari dalam putusannya kan. Saya pelajari ternyata nggak terbukti. Ini bagian daripada orang yang dikriminalisasi, kasihan. Tapi kan namanya udah rusak dalam tanda kutip, Mas. Apa yakin PKN akan menjadi partai yang Ya kalau saya sih besar, yakin. Kalau saya yakin. karena figur Mas Anasnya atau figur siapa gitu yang diandalkan selain Anas? Ya kalau figur semua Kan punya ada figur. Laksamana Soekardi ya. Iya. Ada Palax, terus ada siapa lagi sih kemarin? Sri Mulyono, Ya Sri Mulyono, Pak Sekjen. Pak Sekjen. Tapi yang memang figur yang ini memang Anas sih. Iya. Nah nggak khawatir gitu akan stuck apa gimana tuh PKN? Iya. Kalau setak sih enggak ya. Kalau pergerakan PKN partai masih baru ini di antara 4 partai, ada Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, PSI ya? bukan PSI karena PSI yang baru ya, sorry. yang Ya. baru. Ini kan ada 18 partai, Iya. 18 partai yang 4 partai baru. Partai baru, Nah, antara lain Partai Gelora, Partai Buruh, kemudian Partai Umat, kemudian terakhir Partai Kebangkitan Nusantara. Kalau masalah umur itu lebih mudah Partai Kebangkitan Nusantara daripada partai-partai Karena lain. baru ya. Iya, Tapi karena langsung baru. masuk ya, langsung Iya. ikut kontestasi lu udah keren itu ya. Iya, makanya kenapa saya katakan kenapa Partai Kebangkitan Nusantara ini cukup luar biasa. Itu sebelum 1 tahun Partai Kebangkitan Nusantara ini itu sudah melampaui etape-etape yang yang kita lalui. Pertama verifikasi administrasi. Setelah verifikasi administrasi kemudian masuk ke verifikasi faktual. Setelah verifikasi faktual kemudian ikut pendaftaran. Nah, inilah yang kita maksud ini verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi aja kita aja masuk. Kemudian partai-partai yang lain banyak juga yang tidak masuk. Kan gitu loh. Ya itulah, ini cukup luar biasanya di situ. Nah, kemudian kita berbicara lagi terkait masalah Mas Anas. Apakah Mas Anas ini bisa membawa Partai Kebangkitan Nusantara atau tidak, karena ini partai baru. Kemudian karena ini partai ini kan apakah bisa masuk di Senayan atau tidak, kan gitu kira-kira. Nah, karena kalau untuk di Partai Kebangkitan Nusantara ini teman-teman ini cukup solid, gitu, cukup solid, luar biasa, pergerakannya masif, begitu. Nah, makanya dari 4 partai itu yang masif itu kalau saya lihat di masyarakat itu memang adanya di Partai Kebangkitan Nusantara. Iya, Keren. Kemudian di Partai Demokrat pada saat itu, kalaupun nggak ada Mas Anas Urbaningrum di situ, nggak ada. Di Senayan itu bisa melampaui batas 1000% lah. Logika sederhananya seperti ketika itu. itu Pada 2004, masa, ya. pada masa Mas Anas Ketua umum. sebagai Ketua Umum Demokrat. Ya artinya apa? Track record, profesionalitas, kredibilitas Anas Urbaningrum cukup luar biasa. Masih Begitu. baik ya. Karena beliau juga mantan dari kami, mantan dari AMI, dari PPI. Pergerakan-pergerakan itu memang luar biasa. Teman-teman kalau di Indonesia kalau kita ambil kan memang cukup luar biasa kan, masif juga kan dari pergerakan teman-teman beliau. Begitu. Tapi ngomong-ngomong PPI masih ada ya? Kalau PPI sekarang ini masih ada. Masih itu underbow-nya PKN atau memang dia beda Kalau tersendiri? underbone sih enggak. Ya memang PPI ini ya ini hanya cuma pergerakan PPI ini. Perhimpunan Pemuda Indonesia kan? Ya. Nah, jadi ini kan namanya beliau juga mantan pergerakan. Aktivis ya. Nuas kesingkatan aja. Itu PPI lagi seru juga ketika itu kan, sebelum ada PKN kan PPI dulu tuh. Ribut kan, Iya. konflik dengan partai yang Bukan lama. menjebak kan? Mas Dian, apakah yang akan dilakukan Mas Dian bergabung dengan PKN kepada masyarakat nanti? Mungkin orang menganggap semua partai hampir sama, tapi mungkin PKN beda. Apa yang membedakan? Kalau PKN itu apa tadi? Kalau kegotong royongannya itu ada, kegotong royongannya. Ketika kalau mau ketemu sama ketua umum atau sekjen, itu nggak ada yang pilih-pilih. Coba bandingkan dengan partai-partai lain. Kalaupun mau ketemu sama ketua umum sama sekjen itu sulit sekali. Yeah. Jadi ada suatu proses gitu kan. Prosesnya itu dari ini dulu si A dulu, kemudian si B dulu, si C, si D terus begitu. Nah, baru ketemu sama ketua umum atau sekjen. Tapi kalau di Partai Kebangkitan Nusantara ini itu tidak. Jadi siapapun yang mau ketemu Bisa ya kan, langsung ya? selama kalau itu positif pasti diterima sama ketua umumnya. Itu lain.
Itulah makanya kenapa saya ingin bergabung di Partai Kebangkitan Nusantara, karena rasa kekeluarganya itu ada. Rasa kekeluarganya itu ada. Saya ibaratkan begini, karena saya sering di partai juga, ya gitu loh. Kalau kita berorganisasi, ya sama halnya kita ini bersuami dan beristri, sama. Ketika kalau kita ini nggak cocok sama istri, ya lebih baiknya kita ini masuk di pengadilan agama. Karena apa? Karena kita ini sudah tidak ada kesesuaian, sering cekcok, sering berantem, tidak ada saling satu pendapat. Itulah faktornya di situ. Tapi kalau di Partai Kebangkitan Nusantara ini tidak. Beda Jadi dari yang lain, ya? iya, karena rasa kekeluarganya itu ada, kegotong royongan juga ada. Itulah makanya kenapa saya tergiur dengan masuk di Partai Kebangkitan Nusantara. Ya memang dari awal ya itu tadi, karena dari sahabat saya itu, ya, yang telepon ke saya disuruh masuk. Berarti nggak ada intrik internal dong ya? Tidak ada. Dalamnya. Tidak ada. Ya karena belajar dari pengalaman juga kali ya. Belajar gitu. pengalaman partai-partai. Bener sih kalau kita ketemu sama ini kayaknya melalui ini dulu, itu dulu baru. Oh ini bisa langsung ya? Iya, bisa langsung. Walaupun itu hanya anggota misalnya untuk Iya. kelas daerah, bisa langsung kita misalnya ke Pak Sekjennya, Iya. ke Ketua Umum pun bisa langsung. Bisa. Ya? Bisa langsung. Wah keren tuh. Itulah Egaliter. hebatnya Partai Kebangkitan Nusantara. Jadi nggak banyak meja ya? Betul, Satu banyak meja, satu meja, Iya. dan cepat. Gitu. Karena filosofinya kan memang kan Nusantara kan. Iya. Karena kalau Nusantara ini kan memang berbangsa-bangsa. Oke. Jadi siapapun di situ silakan welcome. Karena partai satu-satunya yang cuman ada Nusantaranya yang cuman PKN, Partai Kebangkitan Nusantara. PKN. Bukan bukan mata pelajaran PKN. Oh, dulu PPKN. PPKN itu. Masalah ya. Salah lagi. Setelah PPKN kemudian PMP dulu ya. PMP dulu. Malu gitu. Mas Dian, mungkin terakhir nih ya. Apa harapan dan optimisme Mas Dian kepada harapan kepada pemerintah mungkin ke depan dan optimisme Mas Dian nanti saat duduk di parlemen? Itu doa tuh. Ya. Doa tuh. Kita doain tuh. Amin. Ya, kalau memang kita ini kalau optimis pasti optimis. Kalau nggak optimis dari awal saya tidak mencalonkan untuk calon anggota DPR RI. Karena apa? Semua finansial, pikiran dan tenaga kita keluarkan semua. Betul. Sampai kita meninggalkan keluarga juga sama. Ya artinya ketika kalau kita ini punya hajat untuk mencalonkan sebagai calon anggota DPR RI, semua kita gerakkan semua. Oke. Yang terpenting bagaimana caranya kita bisa untuk sosialisasi ke masyarakat antara satu dengan yang lainnya. Ya bagaimana caranya masyarakat itu bisa percaya sama saya, bisa memilih saya. Itu yang paling utama. Itu kan bagian daripada bagaimana caranya duduk di Senayan. Kan begitu, makanya kita saling sama-sama merangkul. Ya memang kita ini teritorialnya memang agak luas ya, karena kalau di Depok ini kan memang ada 11 kecamatan. Ya jadi ada 6 dapil. Nah, itu khusus di Depok. Kemudian kalau yang di Bekasi ini ada 12 kecamatan. Nah, tapi ada 5 dapil. Ya artinya teritorialnya ini kan memang ada banyak sekali ya, begitu berbagai kecamatan. Memang kita harus lalui, harus bertemu sama masyarakat. Ya, kalau kita punya hajat harus jadi. Harus saja, harus jadi. Gitu. Karena kalaupun kita ini waktu 5 tahun ke depan yang memang cukup panjang, jangan sampai kita sia-siakan. Makanya sekalipun kita ini tampil harus jadi. Nah, itu apa tadi kuncinya? Yang terpenting kita sering-sering ketemu sama masyarakat untuk sosialisasi. Masyarakat minta doain, ketemu masyarakat minta doain. Minta doain. Tentunya Mas Dian juga akan memperjuangkan keadilan ya. Ya. Benar nggak Mas? Iya. Betul. Keadilan dan kebangkitan Nusantara. Nah, Jangan ada kejayaan Nusantara. pencopotan APK yang memang di luar wajar kebatasan ya. Oh. Betul. Ya memang kalau sementara ini kan sudah lagi musim kampanye ya, gitu, musim kampanye. Ya mungkin kalau di berita banyak lah kayak semacam uya-kuya, ya kan, itu balihonya itu dicopot sama orang yang tidak dikenal. Nah, kemudian saya punya juga ini di depan kantor, di seberang kantor, ya. Ini saya sedikit cerita ini malah terkait masalah APK. Di seberang kantor saya itu ada banner. Itu juga dicopot sama orang. Waduh. Dicopot sama orang. Padahal ini depan kantor saya loh. Bannernya siapa? Banner saya. Jadi banner saya itu, ya kan sebelahnya itu ada PKS. Nah, jadi yang dicopot itu PKS sama saya punya. Yang PKS itu diturunin di bawah, kemudian yang banner saya dibawa sama orang itu. Nah, dibawa sama orang itu. Yang tersisa?
Yang tersisa hanya cuma satu itu, nggak ada yang tersisa gitu. Ya yang tersisa cuma PKS itu yang jatuh di bawah. Iya, yang saya punya dibawa sama orang itu. Oh enggak, itu fans kali. Fans sekali. Ya, Fansnya Mas Dian kali itu. kalau fans sih ya memang ya mudah-mudahan fans juga. Jadi Jangan sampai ya kan ada juga orang suruhan Iya. atau orang bayaran. Iya. Nah, artinya apa? Ketika kalau ada orang suruhan atau orang bayaran, jadi Partai Kebangkitan Nusantara ini itu pasti dikedepankan. Begitu. Jadi apa namanya ya, kalau kita bicara itu partai yang luar biasa lah ya, begitu. Partai-partai yang di masyarakat ini. Pergerakannya luar biasa. Nah, bisa juga ketua umumnya. Begitu, diperhitungkan juga. Kalau nggak ketua umumnya, juga calonnya, Dian Fariska. Ini diperhitungkan. Nah, makanya kenapa ya yang saya sampaikan tadi. Jadi di situ ada 2 banner, yang PKS 1, kemudian saya punya 1. Ini di depan kantor. Yang saya punya di bawah 3 orang. Karena ada CCTV-nya juga itu. Saya lihat CCTV kan gitu. Jadi 3 orang kalau nggak salah sekitar jam 2:30 pagi. Yang satu lagi dijatuhin saja gitu. Iya, jadi yang PKS dijatuhin di lantai, kemudian yang banner saya dibawa sama yang tukang copot itu. Nah, makanya saya katakan orang bayaran. Begitu. Oke. Iya, berarti kalau seperti itu, partai ini luar biasa. Partai-partai yang diperhitungkan. Apakah partainya, apakah ketua umumnya, apakah calegnya? Nah, itu diperhitungkan gitu. Makanya ada semacam bayaran. Begitu. Jadi 3 orang diambil lah di sini. Keren. Gitu. Ya mungkin sama lah ya, begitu. Kayak misalkan ada kejadian juga kayak misalkan punya Mas Ganjar gitu kan. Dulu kan memang ada sempat juga ya gitu. Sempat juga kayak diturunkan sama orang gitu kan. Ya mungkin ada juga semacam itu karena bayaran. Ya mungkin itu diperhitungkan juga. Keren. Bayaran. Jadi jangan sampai ada masa bayaran. Masa bayaran nggak real. Tribuners, demikian bincang-bincang kami bersama Wakil Sekjen Pimnas PKN Mas Dian Fariska. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS karena suara Anda menentukan masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Oke, Mas Dian.